Presiden Amerika Donald Trump membebaskan dirinya sendiri, seluruh keluarganya, dan semua orang terdekatnya dari semua tuntutan pajak. Dengan kata sederhana, jika dulu keluarga Trump pernah melakukan pelanggaran pajak, maka tidak ada seorang pun yang akan pernah mengetahuinya lagi. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melarang otoritas pajak untuk memeriksa semua laporan pajak Presiden Amerika Donald Trump, anggota keluarganya, orang-orang yang berafiliasi, dan bisnisnya untuk semua tahun-tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari penyelesaian gugatan Donald Trump terhadap otoritas pajak terkait kebocoran laporan pajaknya. Dalam gugatan tersebut, Trump menuntut otoritas pajak sebesar 10 miliar dolar. Dan hal ini disebut sebagai penipuan terbesar abad ini. Karena Donald Trump menggugat kementeriannya sendiri dan otoritas pajaknya sendiri yang para pimpinannya tunduk langsung kepadanya. Dan ini berarti bahwa sebenarnya dia juga yang memimpin para pimpinan tersebut. Ini bisa disebut sebagai konflik kepentingan, tapi penipuannya jauh lebih dalam dan jauh lebih halus. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like videonya, tulis komentar apa saja, dan teman-teman, jangan lupa juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan juga di deskripsi video ada link ke channel saya yang sepenuhnya berbahasa Ukraina, channel YouTube. Jadi jika kalian ingin menonton episode saya yang khusus berbahasa Ukraina, pastikan untuk berkunjung, subscribe, dan dukung channel YouTube baru saya yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Jadi ada istilah hukum yang disebut konflik kepentingan. Itu adalah ketika seseorang membuat keputusan atas nama negara dan pada saat yang sama dia sendiri menjadi penerima manfaat utama dari keputusan tersebut. Di negara yang normal, hal seperti itu sebenarnya dilarang. Tapi Donald Trump tidak peduli dengan itu dan keputusan pun diambil. Jadi intinya sebenarnya apa? Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Kementerian Kehakiman yang berada di bawah kendalinya, melalui pejabat sementara Jaksa Agung yang ia tunjuk sendiri, Todd Blanche, berhasil membuat layanan pajak Amerika IRS mulai sekarang, kutipannya, selamanya kehilangan hak untuk memeriksa laporan pajaknya. Dan bukan hanya miliknya, tapi juga laporan pajak lainnya, dan seluruh keluarganya, putra-putranya, istri mereka, perusahaan mereka, dan seterusnya. Sekarang, tidak ada seorang pun yang akan pernah melihat apa yang sebenarnya ada di laporan pajak seluruh keluarga Donald Trump. Lebih dari itu, layanan pajak Amerika Serikat sekarang bahkan tidak berhak memeriksa laporan-laporan pajak itu. Dalam keputusan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat tanggal 19 Mei tertulis sebagai berikut, kutipan. Amerika Serikat, yaitu sebagai negara, selamanya kehilangan hak untuk menuntut atau mempertimbangkan klaim apapun terhadap Donald Trump, juga terhadap anggota keluarganya, dan juga terhadap pihak serta perusahaan yang berafiliasi. Semua hal yang telah atau mungkin menjadi objek pemeriksaan ditutup selamanya. Namun untuk memahami besarnya apa yang telah terjadi, kita harus memahami semuanya dari awal. Sebenarnya ceritanya lebih panjang dari yang terlihat, dan Trump memang licik. Jadi, pada tahun 2020, surat kabar New York Times menerbitkan laporan pajak Donald Trump selama beberapa tahun sekaligus. Dan terungkap sesuatu yang mengejutkan. Pada tahun 2016 dan tahun 2017, Donald Trump hanya membayar masing-masing $750 untuk pajak penghasilan federal. $750 per tahun. Dalam 10 dari 15 tahun sebelumnya, Donald Trump sama sekali tidak membayar pajak sepeser pun. Padahal secara resmi, Trump menyebut dirinya sebagai pebisnis yang sangat sukses dan kaya. Tapi dia tidak membayar pajak. Pada tahun 2021, media ProPublica menerbitkan data tentang skema pajak orang-orang terkaya di Amerika, termasuk Donald Trump. Pada tahun 2022, Komite Keuangan Kongres yang dikendalikan oleh Partai Demokrat merilis 6 tahun lagi laporan pajaknya. Tapi dari mana semua data ini berasal? Data tersebut dibocorkan oleh kontraktor layanan pajak Amerika Serikat bernama Charles Littlejohn. Menurut jaksa, pada tahun 2017 dia diduga sengaja melamar kerja di layanan pajak Amerika Serikat untuk mendapatkan data penghasilan, akses ke deklarasi pajak Donald Trump. Dan pria inilah yang memberikan data tentang Donald Trump kepada New York Times dan ProPublica. Pada Oktober 2023, dia mengaku bersalah atas 1 dakwaan, dan pada Januari 2024, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Donald Trump tentu saja sangat marah. Dia secara terbuka menyatakan bahwa setiap tahun dia selalu diperiksa oleh kantor pajak,
berapa lama lagi harus diperiksa, dan sebagainya. Dan dia bersumpah akan membalas dendam. Membalas dendam kepada sistem yang menurutnya memang digunakan secara politis untuk melawannya. Sistem yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke Gedung Putih pada tahun 2025, Trump mengajukan gugatan hukum terhadap kantor pajak dan Departemen Keuangan Amerika Serikat sebesar 10 miliar dolar. Dan disinilah absurditas hukum utama dimulai. Dengarkan baik-baik. Donald Trump mengajukan gugatan hukum sebesar 10 miliar dolar terhadap Dinas Pajak Amerika Serikat. Dinas Pajak Amerika Serikat adalah sebuah lembaga federal. Lembaga federal berada di bawah Departemen Keuangan. Departemen Keuangan langsung berada di bawah Presiden. Artinya, Donald Trump sebagai warga negara biasa menggugat lembaga yang dia pimpin sebagai presiden. Dan terjadilah situasi di mana Donald Trump adalah penggugat sekaligus tergugat secara bersamaan. Dan inilah yang benar-benar membuat para hakim Amerika kebingungan. Mereka berkata, kami melihat ini adalah konflik kepentingan. Kami melihat bahwa pada kenyataannya Trump menggugat dirinya sendiri. Tapi apa yang harus dilakukan dengan ini tidak jelas. Dan para pengacara menyebut ini, kutipannya, sebagai penggunaan kekuasaan eksekutif yang luar biasa. Pada dasarnya ini adalah penyalahgunaan wewenang, hanya saja disebut dengan cara yang lebih halus. Tapi selanjutnya lebih parah lagi. 18 Mei 2026, Trump menyatakan bahwa dia siap mencabut gugatan hukumnya senilai 10 miliar dolar jika dia dibayar sedikit lebih rendah. Dan menjamin bahwa tidak ada yang akan memeriksa laporan pajaknya. Bukan hanya tidak melihatnya, bahkan tidak akan diperiksa sama sekali. Menurut Anda, keputusan apa yang diambil oleh kementerian yang dia sendiri pimpin? Pada akhirnya, Donald Trump menarik gugatan hukumnya dan Kementerian Keuangan membentuk dana hampir 2 miliar dolar. Dana itu disebut dana melawan penggunaan negara sebagai senjata. Secara resmi, dana ini untuk kompensasi kepada orang-orang yang diduga mengalami persekusi yang melanggar hukum pada masa Joe Biden. Secara tidak resmi, seperti yang Anda pahami, uang ini akan dikelola langsung oleh Donald Trump sendiri. Tapi itu baru permulaannya. Pada tanggal 19 Mei keesokan harinya, sebuah dokumen lain diam-diam muncul di situs web Departemen Kehakiman AS Serikat. Sebuah lampiran terpisah untuk perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dan ini adalah keputusan. Mereka menambahkannya dengan sangat diam-diam ke dokumen yang sudah dipublikasikan. Dalam lampiran ini hanya ada satu halaman yang menyatakan bahwa mulai sekarang, layanan pajak Amerika Serikat dilarang memeriksa deklarasi pajak Donald Trump dan keluarganya. Bukan hanya untuk Donald Trump dan keluarganya, tapi juga untuk pihak-pihak dan bisnis yang terafiliasi. Tahukah Anda apa artinya? Itu berarti mulai sekarang, semua orang di lingkaran Donald Trump benar-benar terlindungi dari pemeriksaan pajak. Ingat, ada cerita ketika Donald Trump keluar, membuat suatu pernyataan, lalu harga saham di bursa tiba-tiba naik turun, dan pada saat itu seseorang langsung membeli, dan menghasilkan jutaan dolar. Jadi, jika perusahaan-perusahaan ini terafiliasi dengan Donald Trump, sekarang laporan pajak mereka tidak boleh disentuh dan tidak boleh diperiksa. Ini berlaku untuk, kutipannya, laporan pajak yang diajukan sebelum tanggal perjanjian mulai berlaku, yaitu sebelum 18 Mei 2026. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Todd Blanche. Sepertinya dia adalah jaksa agung dan semuanya sah. Tapi ada detail di sini. Todd Blanche adalah pengacara pribadi Donald Trump dalam beberapa kasus pidana, termasuk persidangan kasus penipuan pajak Donald Trump di New York. Sekarang, Blanche yang sama, kali ini sebagai penjabat Jaksa Agung Amerika Serikat, menandatangani dokumen yang secara permanen menutup tuntutan pajak terhadap mantan kliennya, Donald Trump. Bagaimana menurutmu tentang situasi ini? Jadi, apa hasilnya? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya dengan sesederhana mungkin. Di Amerika Serikat, ada prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Kalimat ini tertulis langsung di gedung Mahkamah Agung dan ini adalah dasar dari sistem hukum Amerika sejak tahun 1787. Namun, Donald Trump melalui kementerian yang berada di bawah kendalinya, melalui mantan pengacara pribadinya, menandatangani dokumen yang menyatakan undang-undang pajak tidak lagi berlaku untuk dirinya, anak-anaknya, perusahaannya, dan sebagainya.
Sementara itu, rakyat Amerika biasa mendanai hampir 2 miliar dolar untuk dana yang akan membayar para pendukung Donald Trump. Beginilah penipuan yang dijalankan oleh Presiden Amerika. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk memberikan like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Dan saya ingatkan, berlanggananlah ke kanal YouTube saya yang berbahasa Ukraina. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.